Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menyelesaikan pekerjaan tugas UTS SP semester pendek struktur perkembangan tumbuhan dengan baik. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi Islam sehingga kita dapat menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Ketiga kalinya, yang terhormat kepada Ibu Aulia Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah SP Struktur Perkembangan Tumbuhan. Baik, di sini izin memperkenalkan diri. Saya Adnan Kohar dengan nomor NPM 211060002 ingin mempresentasikan hasil tugas UTS Struktur Perkembangan Tumbuhan. Baik, saya awali. Saya akan membagikan layar slide PowerPoint-nya. Baik, yang pertama yaitu tentang ujian tengah semester pendek, struktur perkembangan tumbuhan. Slide pertama yaitu tentang pertemuan 1. Macam-macam sel tumbuhan. Sel parenkim adalah sel yang memiliki sejumlah fungsi mulai dari penyimpanan hingga dukungan terhadap fotosintesis. Di dalam sel parenkim ini terdapat beberapa bagian, yaitu sitoplasma, nukleus, vakuola sentral, dinding sel, dan ruang antar sel. Sel kolenkim adalah merupakan jaringan yang berfungsi sebagai jaringan yang menguat. Sel kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sel sklerenkim merupakan jaringan penguat atau pelindung. Jaringan ini terdiri dari sel hidup atau sel mati, bersifat elastis atau kenyal. Xilem adalah jaringan pengangkut tambahan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sel floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis. Epitomis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, lalu biji, dan batang. Pertemuan kedua yaitu tentang struktur perkembangan sel epidermis. Struktur epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Berdasarkan onotogeninya, epidermis berasal dari jaringan meristematik yaitu protoderm. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trikomata. Perkembangan sel epidermis. Struktur sel epidermis membentuk stomata, trikomata, dan filamen. Pada perkembangan lanjut, jaringan epidermis digantikan oleh jaringan gabus tersebut. Secara cepat, jaringan gabus tersebut akan tetap permanen yang menjadi gabus. Pertemuan ketiga yaitu struktur dan perkembangan jaringan pengangkut. Struktur jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari xilem, pembuluh kayu, dan floem, pembuluh tipis. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk menghasil hasil fotosintesis.
Jaringan dasar menyusun sebagian besar oleh tumbuhan. Nah, di dalam jaringan pengangkut ini terdapat sebuah bagian, yaitu ada floem, xilem, kambium, intervaskuler, kambium fasikuler, kambium vaskuler, korteks, kemudian epidermis. Perkembangan jaringan pengangkut. Ada dua kelompok jaringan pengangkut berdasarkan aliran arah haranya. Pembuluh kayu atau xilem mengangkut cairan menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Pembuluh tapis floem mengangkat hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa, dan zat-zat lain dari menuju daun, kemudian bagian-bagian tumbuhan yang lain. Baik pembuluh kayu maupun bulu tapis memiliki beberapa tipe sel yang agak berbeda. Pertemuan keempat yaitu tentang materi struktur dan perkembangan kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan tumbuhan sekunder. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap dibentuknya, dikenal dua kelompok, yaitu kambium gabus, velogen, dan kambium pembuluh, vaskular kambium. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Kambium atau pembuluh darah adalah bagian yang biasa disebut orang kambium saja. Kambium biasanya membatasi bagian papagan kulit kayu dan kolam kayu pada batang pohon. Ke dalam, kambium akan membentuk pembuluh tapis atau floem. Kambium vaskuler memiliki pertumbuhan ke arah luar dan dalam. Kambium vaskuler yang tumbuh ke arah luar bentuk floem sekunder, sedangkan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Kambium vaskuler yang tumbuh ke arah dalam batang akan menghasilkan xilem sekunder. Pertemuan kelima yaitu struktur dan perkembangan akar. Akar merupakan salah satu organ penting pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi dan struktur. Struktur dalam akar terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Epidermis merupakan bagian akar yang terdiri dari atas lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu disebut juga dengan lapisan pilifer. Korteks letaknya di bawah epidermis, yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Yang ketiga, endodermis merupakan lapisan pemisah korteks dengan silinder pusat. Pada bagian ini, sel-sel yang tersusun akan mengalami penebalan dan zat gabus suberin dan lignin, sehingga membentuk pita casparai. Penebalan dinding sel yang terjadi pada pita casparai akan berbentuk huruf U. Yang keempat, yaitu silinder pusat, merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri atas berbagai macam jaringan perisikel. Lapisan terluar dari stel, berkas atau jaringan pengangkut, terletak di sebelah dalam perisikel, terdiri dalam xilem dan floem. Ampulur bagian terdalam terdiri dari parenkim. Perkembangan akar meliputi pemanjangan dan pelebaran yang akan dipengaruhi oleh faktor media dan faktor lingkungan. Faktor media tanam berkaitan erat dengan daya dukungannya terhadap tumbuhan. Akar sebagai organ yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Pertemuan ke-6 tentang struktur perkembangan batang. Struktur primer batang, tumbuhan mampu melakukan pertumbuhan indeterminat karena mereka memiliki jaringan yang terus-menerus bersifat embrionik, disebut meristem. Ada dua tipe meristem, yaitu apikal dan lateral. Meristem apikal terletak di ujung akar dan tunas yang memungkinkan tumbuh memanjang. Proses ini dikenal dengan pertumbuhan primer. Struktur sekunder batang. Pertumbuhan primer muncul dari meristem.
apikal melibatkan produksi serta pemanjangan akar, batang, dan daun. Sebaliknya, pertumbuhan sekunder, pertumbuhan menambal yang dihasilkan oleh meristem lateral, terjadi pada batang dan akar tumbuhan berkayu, namun jarang pada daun. Nah, struktur sekunder pada batang ini terdiri 3 bagian, yaitu kambium vaskular, kambium gabus, dan kambium tumbuh. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.